Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya sedang bersilaturahmi ke pabrik apa namanya Pak? Al-Falah. Pabrik Al-Falah itu adalah salah satu produsen roti yang ada di Kota Serang, tepatnya di perumahan Bumi Agung Permai 1. Bumi Agung Permai 1. Nah, produknya ini bisa dilihat ya. Ini tempat pemrosesannya. Ini ada open ya Pak ya? Opennya itu. Oh, itu di sana ada open. Ini untuk fermentasi. Terus kemudian banyak alat-alatnya di sini, nanti bisa kita lihat. Tapi saya juga berhubung saya belum tahu, jadi mari kita tanya-tanya. Jadi sebenarnya seperti apa sih pabrik roti Al-Falah ini? Sebelumnya perkenalkan diri Pak, nama saya Toto, saya dari Universitas Bina Bangsa gitu ya. Jadi emang ini salah satu tugas penelitian gitu ya, tugas yang harus kami lakukan. Jadi kita tuh sedang belajar untuk menjadi dokternya UKM Pak, disebutnya gitu ya. Jadi dosen kami itu menyarankan begitu, supaya pokoknya harus belajar bagaimana supaya menjadi dokter UKM. Tahap awal adalah harus mencari tahu, harus mulai mengenal apa saja sih permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh UKM gitu ya. Yang pertama seperti itu. Nah, nanti setelah tahu permasalahannya, nanti coba kita analisis melalui dengan menggunakan metode-metode yang nanti akan kita pelajarin. Jadi kurang lebih seperti itu tujuan awal kami emang untuk melakukan penelitian. Ini dengan Bapak siapa Bu? Dengan Bapak Warsito. Baik Pak, mungkin saya mau bertanya dulu beberapa hal. Yang pertama adalah ini nama perusahaannya apa Pak? Al-Falah, namanya Al-Falah. Jadi ini udah ada berapa karyawannya Pak? Karyawan kalau yang tetap ada dua ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya statusnya kan karyawan ya. Terus yang tidak tetap ada berarti? Yang tidak tetap tergantung kalau lagi produksinya lagi banyak. Saya mengatakan ada beberapa tetangga. Oh, gitu. Oke Pak. Terus ya mungkin sedikit cerita aja Pak, sedikit cerita bagaimana tentang sejarah singkat usaha nih. Mungkin dimulai dari kapan, terus awal berdirinya tuh bagaimana, kenapa kok bisa punya ide bikin pabrik roti gitu loh. Terus atau mungkin ya pokoknya gitu. Jadi awalnya sih gini, sebetulnya dulu saya kan kerja di perusahaan swasta di Iya. Pas saat saya lapor pengen jadi saya ke koperasi ceritanya waktu itu. Beberapa kali roti nggak ada. Nah, dari itu saya kepikiran saya harus jadi supplier roti. Wah, gitu Ya, ya. mungkin kodarullah seiring berjalannya waktu ya saya bertemu dengan teman saya penjual roti di Menes tadi. Dari situ teman saya ngajak, ayo Pak kita bikin pabrik roti. Nah, singkat cerita saya kerjasama sama teman saya, jadilah pabrik roti. Tadinya di Menes sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi awalnya di Menes. Di Menes tadi. Berapa lama itu di Menes? Di Menes jalan hampir setahun lebih. 1 tahun lebih. Terus kemudian pindah ke sini. Setelah setahun lebih saya lihat tidak ada perkembangan dan teman saya juga sempat waktu itu kan masih waktu Pak kasih saya waktu 3 bulan mau silakan saya 3 bulan ternyata nggak ada perkembangan. Iya. Ditarik ke Serang. Ditarik ke Serang. Jadi ditarik ke Serang itu pada tahun? Hampir berapa ya? 3 tahun. Iya. Ya, 2 sampai 3 tahun lalu ya, berarti sekitar tahun 2017 ya. Tahun 2017. Itu tadinya nggak kayak gini, tadinya ini pakai terpal. Oh, pakai terpal awalnya. Terpal. Terus kepikiran saya kan nanya sama teman gimana nih saya mau masuk ke waktu itu kan e-commerce ada teman saya. E-commerce harus ada izin. Pikiran saya kan izin. Kalau membuat izin tempatnya masih kayak gitu saya juga waktu itu akhirnya saya pelan-pelan sebenarnya tempat ketika tempatnya sudah agak layak gitu ya saya berani membuat izin dan alhamdulillah izin dari MUI sama PIRT. PIRT sudah ada. Udah, alhamdulillah. Baik. Terus itu waktu itu produk pertamanya apa Pak? Produk pertamanya roti manis yang di warung-warung 2000-an. Oh, yang 2000-an itu ya. Nama roti yang itu yang utamanya mah yang buat di koperasi
yang agak yang premium yang premiumnya gitu. Nah itu sebenarnya yang membedakan antara yang premium sama yang itu gimana Pak kalau dari sisi prosesnya? dari prosesnya sama, cuma ada tambahan kayak Biar lebih empuk ya, ada telur lebih mengembang. komposisi ada beda Oh komposisinya memang berbeda. dari rasa juga. Oh baik. Terus kalau jam kerja karyawan itu bagaimana Pak? Mereka itu ada patokan jamnya gitu kan? Pagi masuk jam sekian, pulangnya jam sekian. Ya kalau kerja saya mengikuti standar normal, saya juga karyawan, Iya. saya ikuti standar saya bekerja Oh aja. gitu. 8 jam 8 jam ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 4. Iya. 4. Waktu istirahat Ya istirahat jam 10 break ya kita sendiri nggak boleh berangkat karena namanya kerja di roti kan nggak monoton. ya. Ada banyak jeda waktu untuk istirahat. Ya, tapi normatifnya berarti nggak ada. Normatifnya nggak ada ya, artinya jam istirahat mah mengikuti kondisi ini. Kalau misalkan harus menunggu mengembang itu berarti istirahat gitu. Oh iya. Terus untuk target produksi Pak, kira-kira target produksi itu gimana nih hitungnya? 1 hari, 1 bulan atau 1 tahun? Kalau target produksi seperti ini karena pabrik roti itu kalau saya tanya ke teman-teman ada kelebihannya kalau kita sudah memproduksi di atas 3 bal sehari. 3 bal sehari itu berapa piece atau berapa ini? 1 bal kan sekitar 700 roti. Oh berarti 2100 kurang lebih segitu ya targetnya. Nah pencapaiannya saat ini berarti baru sekitar 700 piece ya. Artinya kalau 700 kali harga jual berapa? 1.300. 1.300 itu harga jual dari sini ke ecerannya 2.000 pellet ya. Cuma ada varian beberapa yang itu yang normal kalau yang premium tadi saya jual 5.000. Cuma kebetulan marketnya hanya tempat koperasi saya produksinya sekitar seminggu sekali. Kalau ke warung kurang itu. Kalau ke warung kelihatannya Kalah sama hari roti ya. paling saya kemarin waktu ada program akar budaya saya coba di akar budaya. Semoga sekarang akar budaya udah nggak boleh Iya. jadi Jadi total hasil dari satu shift itu kira-kira 700 itu tadi. Satu shift, satu hari. Sekarang kalau sekarang itu 700 per hari juga berat karena Ya kondisi normal aja Pak. kalau normal aja. ya kita 1 bal lebih ya. 1 bal lebih sekitar 900. Kurang lebih 900. Nah dari 1 hari kira-kira dapat 900 ya rata-rata itu kira-kira ada rejectnya tuh berapa tuh Pak? Ada rejectnya. Kebetulan saya masih punya kelemahan di risetnya juga Nggak dihitung. Oh tapi nggak pernah misalkan memperkirakan rata-rata berapa piece atau berapa persen gitu. Kalau dia bawa 400, salah saya bisa pulang di jaket itu bisa 150. Kalau gimana Bu? Ya kalau saya bawa 400, Hah? nanti rejectnya tuh bisa 150. Wow 30% ya? Iya kadang. Itu reject karena kelamaan ya? Karena belum habis atau gimana? Nggak tahu, nggak ngerti. Nggak laku. Oh artinya reject itu ketika sudah ini ya sudah dikirimkan ke warung ya. Kalau lebih dari Iya. Oh iya oke. Nah maksud saya kalau reject di sininya berarti tidak ada reject di sininya. di sini ya. Tidak ada. Artinya misalkan kita produksi 900 itu semuanya jadi gitu nggak pernah ada nggak ada yang gagal ya. Oh iya ada. Tapi nggak banyak. Nggak banyak ya paling kisaran 10-15 gitu ya. Iya. Baik Pak. Terus ini kita mulai masuk ke ranah manajemen nih, ranah manajemen. Yang pertama adalah saya ingin nanya nih Pak, sebenarnya kalau pengusaha biasanya kan ada visi misinya gitu Pak, ada visi misi perusahaannya nih. Kira-kira gimana apa nih Pak visi misi Bapak untuk membesarkan usaha ini seperti apa nih bayangan Bapak? Saya sih pengen usaha saya berkembang, saya bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terutama karena saya pernah jadi pengurus masjid.
Saya pengen ikut menghidupkan masjid. Oh, baik, baik. Tapi kalau target ininya Pak, target spesifiknya mungkin bagaimana Pak? Mungkin ingin cita-cita ingin memperbesar apa namanya ya, marketnya atau mungkin skala produksinya gitu ya. Jadi dengan situasi seperti ini, saya sekarang kan berpikir bagaimana supaya ini tetap Tetap jalan. jalan. Akhirnya saya sekarang mencoba bikin apa gerai ya, Gerai. berjualan burger. Oh gitu. Di franchise kan Pak? Pengennya seperti itu. Tapi ini kan baru jalan sekitar 3-4 bulan. Lokasinya sebelah, kalau dari Bakso Medi sebelahnya itu ada Bakso Medi sini loh Pak. Oh iya, iya. Oh itu ya, iya ya. Saya sih pengennya ada beberapa outlet. Nanti dengan outlet yang banyak otomatis kan nanti produksi saya jadi ada pembuangan. Oh, jadi artinya sekarang visinya adalah diversifikasi ya Pak ya, pengembangan produk ya, memperbanyak produk. Kalau tadinya produknya hanya roti manis itu yang baru. Ya, hanya roti manis. Pasarnya juga lagi lesu, saya coba ada burger, terus roti bakar gitu ya. Libur Bu ya. Lanjut Pak, kalau dari sisi apa namanya pengetahuan manajemen sendiri nih Pak, kira-kira Bapak pernah nggak belajar tentang ilmu tentang manajemen keuangan modern gitu ya, atau mungkin manajemen SDM atau manajemen produksinya gitu, atau mungkin semuanya yang mengalir saja seperti. Jadi kebetulan saya di bawah binaan Disperindak Masyarakat. Oh, yang sering ke sini namanya Pak Dedi ya. Terus setiap ada perhatian tapi selalu saya dia. Udah beberapa. Tapi kebetulan karena saya orang tapi artinya di situ ilmu manajemennya pun sudah dikasih pengarahan itu ya, udah di yang sudah itu cara pembuatan roti sudah, terus cara pembuatan harga pokok penjualan APP sudah, menghitung APP. Marketing sudah, ya berarti sebenarnya sudah ini ya. Yang SDM mungkin belum ya, mungkin cara pengelolaan SDM bagaimana, atur waktu kerja mereka itu ya belum ya. Baik Pak, tapi secara umum itu sudah. Kalau kita tuh di manajemen ada 4 misalkan ya, ada manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Berarti tinggal 1 yang belum. Berarti udah 70% berarti ilmu manajemen itu sebenarnya udah pernah belajar gitu ya. Udah 70%. Nah, terus yang ketiga Pak, pelatihan karyawan. Jadi karyawan itu rutin nggak dikasih pelatihan atau mungkin bagaimana Pak? Kalau pelatihan sih belum ya. Waktu itu pernah ikut ya? Suka ikut itu apa di tempat masak itu di sisi di Kelapa Dua. Saya suka ikut. Karyawannya istri ya istri. Oh. Oke Pak, lanjut. Terus untuk inovasi dan teknologi, nah saya ingin dapat penjelasan nih tentang teknologi yang dipakai nih. Jadi pertama kan sebelum ada wabah itu kan sempat ada sedikit naik ya. Dari itu saya berpikir bagaimana supaya cepat, kan setelah saya ajon kan harus dikembangkan. Terus saya langsung beli mesin pembagi ini. Yang mana Pak? Ini. Yang ini. Nah, coba di. Jadi ini mesin pembagi. Jadi kalau begitu sudah kalis, saya masukkan ke mesin ini, sekali press itu langsung dibagi menjadi 50 bagian. Oh jadi dia udah langsung terbagi kecil-kecil gitu ya, jadi 50. Dengan timbangan yang sama. Itu sebelumnya itu menggunakan apa? Manual ya? Manual. Oh, kali ini lebih apa? Ya, kalibrasi ya, lebih apa namanya? Beratnya juga kayaknya pasti pas. Terus untuk manajemen perencanaan dan pengendalian produksi, ini kaitannya dengan ini nih Pak. Kalau Bapak saya dulu kan sama Pak 16 tahun di pabrik ya. Kalau di pabrik itu dulu ada yang namanya PPIC gitu ya, production planning and inventory control. Sebenarnya kaitannya dengan itu. Nah kalau di itu kan ada perencanaannya. Jadi selama 1 bulan ini target kita harus membuat sekian dan kemudian dievaluasi hasilnya berapa. Otomatis itu kaitannya dengan manajemen bahan bakunya tadi gitu. Bahan bakunya, karyawan yang dibutuhkan berapa. Itu pernah membuat nggak Pak?
Hanya sih, jadi gini, saya waktu apa namanya pertama kali jalan di Monas itu, jadi saya jalan aja kan. Karyawan waktu pertama jalan itu berapa? 4 sebenarnya. Karyawan 4 Banyak dengan ya? produksi hanya 1 jam lebih. Itu makanya saya maklumi ketika teman saya menjalankan itu nggak bisa maju ya, karena memang dari awal ya, kita jalan Kebanyakan itu ya. nggak ada ilmunya udah. Oh gitu. Jadi main datangin karyawan nggak tanya, begitu setelah jalan saya tanya-tanya ke teman-teman yang jualan roti, katanya roti itu kalau 1 bal karyawan cukup 1 Idealnya. itu. Jadi pada waktu memulai itu emang sama sekali belum pernah, contohnya gini nih, kita studi banding dulu lah ke pabrik roti yang sudah jalan, belum pernah itu Pak. Nah itu ilmunya itu dari mana tuh Pak awalnya? Nekat. Kalau sekarang kan ada YouTube nih, jadi kita nggak bisa masak, nggak bisa apa, tapi kita bisa melihat YouTube nanti dipelajarin tuh, tahu-tahu udah bisa masak gitu kan ya. Biasanya kan kalau sekarang kan seperti itu Pak. Nah 4 tahun yang lalu kan belum populer tuh ya. Berarti modalnya nekat aja ya Pak. Bismillah aja. Luar biasa. Tapi ada hikmahnya Pak. Yang namanya usaha itu pasti kan dari awal kita bagaimana, nanti selanjutnya kita akan tahu permasalahan yang kita hadapi begini. Dan nanti dari belajar itu pasti kita akan sukses itu Pak. Lanjut Pak, ini terkait dengan pengukuran kualitas kinerja. Ini agak dalam lagi ya, pengukuran kualitas kinerja itu. Jadi contohnya yang pertama itu tadi target kita misalkan 3 bal gitu ya, target kita 3 bal, ternyata kita baru tercapai 1 bal. Nah itu kan kendalanya ada di mana gitu ya namanya kan. Kemudian dari sisi efektivitas karyawan gitu ya, jadi menurut Bapak dengan 2 orang itu apakah kan tadi idealnya kan 1 orang itu bisa dapat 1 bal ya, 1 orang bisa dapat 1 bal. Nah, ini mereka 2 orang ternyata mendapat 1 bal. Nah itu masalahnya di mana? Nah mungkin itu bisa ini Pak, bisa dijelaskan itu. Sebenarnya masih kalau ilmu manajemennya saya terus terang aja nggak punya ya. Jadi yang penting sekarang mah gaji karyawan kebayar. Terus bisa beli bahan, Tapi masih jalan gitu ya. Baik. Mungkin terus jalan. Terus terkait dengan fleksibilitas. Nah, kalau fleksibilitas itu gini Pak. Jadi tren konsumen ini kan berbeda-beda Pak. Setiap saat itu selalu berubah-ubah. Mungkin contohnya kalau dulu orang sukanya tuh sari roti, gitu. Sukanya sari roti. Begitu ada 212 sari roti nggak ada yang beli gitu kan ya, contohnya kayak gitu. Nah tapi kemudian ada lagi yang beli kan ya, mulai membeli ketika udah lupa gitu. Nah terkait dengan roti di ini kan pastinya juga ada Pak yang sukanya, market pasar itu akan selalu berubah. Ada yang sukanya tuh misalnya apa ya gitu ya, roti manis, ada apa. Nah itu gimana Pak Jadi cara antisipasinya? Waktu itu saya kan punya teman konsultasi lah, dia teman kopi juga. Kebetulan Pak Yuki namanya, beliau yang ngajarin. Kemudian ada juga teman kopi yang sudah lama, sekarang dia udah alatnya udah ada. Sering saya ajak observasi. Dari itu saya mengumpulkan mereka. Kita pernah ketika roti ada sedikit lesu, Pak ganti warna progresif gitu. Nggak jenuh gitu. Iya. Kalau donat, kalau ada jenuh itu kan donat berhenti. Sekarang saya nggak jualan donat. Tapi tadi termasuk sih Pak, menurut saya tadi mencoba membuat apa tadi yang burger tadi itu juga termasuk ke sini sih kayaknya ya. Jadi itu sebenarnya kan memang tren pasar kita saat ini itu angkringan. Kalau nggak angkringan kayak semacam sosis bakar, pokoknya model-model itu Pak, sosis bakar, burger itu memang sekarang lagi banyak anak gitu. Nah, itu berarti Bapak sudah bisa membaca gitu ya, bisa membaca ke situ. Oke Pak, terus kecepatan nih Pak.
kecepatan ini terkaitnya dengan kecepatan ini kecepatan memenuhi kebutuhan konsumen berarti ya. Pernah nggak Pak Bapak merasa keteteran dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen Bapak? Itu kan selesai kan begitu ini dia mencari market. Tapi nah pernah nggak apakah selama ini ya punya kapasitas kita sekian, kita kirim sekian, ya pokoknya ya udah terpenuhi saja gitu. Jadi saya punya beberapa konsumen, saya udah infokan bahwa saya nggak bisa melayani permintaan kalau sudah jam 10 ke atas itu saya nggak bisa melayani. 10 malam, Jam 10 siang. Dia minta sore dikirim nggak bisa karena roti kan perlu waktu. Iya. Saya kemarin coba bikin mulai jam 6 itu jam 1 baru siap. Karena kalau mulai saya minta jam 10 ya udah saya infokan saya di awal sudah. Kalau mintanya jam 10 berarti besok saya bisa. Oh gitu. Ya berarti itu berapa jam? Satu hari ya? Pesanan berarti satu hari nih? 6 jam. 6 jam ya? Pembuatannya ya. Pembuatannya. Pemesanan bisa hari sebelumnya. Pemesanan satu hari sebelumnya. Kalau misalnya kecuali dia jam 6 pagi, jam 7 pagi saya masih bisa mulai. Karena jam 7, jam 8 kan saya baru mulai. Oh iya, baru mulai ya, masih bisa disesuaikan ya intinya. Pernah nggak Pak membuat apa ya? Mungkin kuesioner atau mungkin kotak saran atau mungkin pesan ke salesnya, Kang, tolong ya kalau ada masukan dari warung-warung yang kita titipin barang kasih tahu ke saya. Pernah nggak seperti itu Pak? Ya waktu ada saat itu pernah ada 3 sales saya seperti itu. Ada satu banyak juga sih masukannya. Banyak juga. Artinya udah terbiasa ya untuk melibatkan pelanggan dalam rangka perbaikan gitu, dalam rangka perbaikan perusahaan. Bagus itu Pak. Ya terus kemudian kaitannya dengan kepuasan pelanggan ya Pak. Ya pernah ada nggak Pak manajemen tentang kepuasan pelanggan itu ya? Jadi bagaimana mengukur, pernah nggak ada yang komplain gitu loh? Berapa persen yang komplain gitu kan? Ya paling kalau ada yang komplain misalnya saya ngirim 20 misalnya, Pak ini ada yang begini, enggak besok saya 20 saya ganti gratis. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dikirim 20 ternyata ada masalah di situ ganti gratis. Ada dua lagi nih Pak tentang layanan pelanggan. Jadi hampir sama ya, layanan pelanggan yang tadi kayak kota udah terjawab. Sama satu lagi adalah pertumbuhan perusahaan. Nah ini pertumbuhan perusahaan ini kita melihat perkembangannya Pak dari awal Bapak merintis sampai sekarang ini. Menurut Bapak nih pencapaian Bapak nih gimana nih? Bapak misalkan punya target, saya pengen perusahaan saya suatu saat nanti entah tahun berapanya gitu ya, saya pengennya seperti ini gitu. Misalkan 5 tahun ke depan saya pengen saya tuh bisa menguasai kota Serang lah atau apa. Nah pencapaian Bapak nih sekarang ada di mana? Sekarang target awalnya gimana? Pencapaian Bapak nih kira-kira ada di mana? Kalau pencapaiannya masih jauh dari harapan baik. Masih jauh dari harapan. Karena situasinya kan seperti ini. Kemudian nanti sih kalau situasi sudah membaik, saya optimis dan bisa. Ya saya ucapkan terima kasih banyak Pak, banyak udah memberikan ini ya, sudah diberikan waktu bagi saya untuk bertanya dan sudah diberikan kesempatan juga Bapak untuk menjawab ya. Ini luar biasa waktunya karena tidak semua orang bisa diwawancarai gitu. Tidak semua orang bisa diwawancarai. Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan usaha Bapak maju besar gitu ya, bisa maju. Amin. Kalaupun ada kendala itu wajar Pak, itu wajar. Semua pasti merasakan dampak dari adanya COVID-19 ini. Semua pasti merasakan. Saya harap sih Bapak tetap semangat ya, tetap semangat. Ibu juga dukungannya luar biasa. Ibu juga dukungannya luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti bisa usaha ini bisa berjalan dengan
banyak yang dapat tiga. bisa semakin berkembang. Yang nomor satu. Sudah juga. Nah ini bikin apa nih? Roti manis Ini kayak bikin saya. roti manis. Itu apa namanya? Adonan. Bukan adonannya sih. Dapat ininya, dapat satu ginian gini. Satu apa namanya? Itu pakai ini atau manual? Manual ini Oh manual ya. timbang. Kenapa? Lah. Oh ini. Nah ini tahap pengembangan ya. Ini tahap pengembangan. Terus kemudian setelah awalnya dulu dari mana Bu? Awalnya dulu. Awalnya ini setelah kali di Bukan awalnya bikin adonan ya. Bikin adonan terus bikin adonan digiling gitu kan, digiling di situ. Setelah kali ditimbang. Oh ditimbang itu ya, itu timbangannya. Ditimbang dibuletin. Di roll tuh seperti ini maksudnya. Oh dicetak. Ini fermentasi pertama ini. Ini fermentasi pertama. Ini yang pertama. Ini fermentasi yang kedua. Setelah sudah dimasukkan ke sini. Ini untuk fermentasi kedua. baru di open. Kalau udah mengembang di open di sini gitu Pak. Nah jadi itu membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Dari awal sampai matang. Dari awal sampai mana? Nah, setelah di open ini kan berarti udah matang ya Pak ya? Sudah matang. Udah selesai berarti tinggal dikemas ya gitu ya? Mas. Nah dia perlu nggak perlu didinginkan dulu nggak sebelum Ya, di sebelum dikemas itu? Iya. Didinginkan dulu ya. Itu untuk fermentasi pertama berapa lama? Paling sekitar berapa ya? 10 sampai 20 menit. Fermentasi pertama sekitar 10 sampai 20 menit. Kemudian fermentasi kedua Ini berapa jam? Mas? 1 jam. oh ini 1 sampai 2 jam untuk yang fermentasi kedua. Terus setelah ini di sini ya? Iya. Di sini 1 sampai 2 jam. Habis itu baru dipindah ke sana. Sisanya berarti ya sekitar 3 jam. Kalau open mah sebentar. Oh ngopen sebentar berarti malahan. Ini lingkungan kerjanya sangat bersih ya, sangat bersih, rapi dan higienis. Dan di sini sudah semua izinnya sudah ada ya Pak ya. Ada PRT, terus kemudian ada halal ya. Halalnya sudah ada. Namanya ada Pabrik Roti Al-Falah. Oh iya Pak, nah itu dapat nama Al-Falah dari mana Pak? Itu kan waktu udah sama teman saya yang di Indonesia itu. Saya kasih nama. Oh jadi nama Al-Falah ini dari waktu masih di Menes. Oh dari Menes dia ngasih nama, tapi religius juga ya namanya ya. Banyak tadinya Bismillah, apalagi. Oh gitu, usulannya banyak, tapi kemudian disepakati namanya Al-Falah gitu ya. Kamil. Baik. Nah ini teman-teman ya, ini adalah open. Sebenarnya kalau untuk open itu nggak lama, menurut keterangan dari tadi Pak Warsito tadi ya. Ini nggak lama, setelah melalui beberapa kali fermentasi, ini adalah tahap akhir dari pembuatan roti ya, dari produksi roti itu. Fermentasi 1, fermentasi 2, kemudian dibawa ke sini di oven. Ini paling nggak lama, paling sekitar setengah jam juga udah terlalu lama ya. 15 menit. 15 menit ya, 15 menit sampai 30 menit, nggak lama. Nah setelah selesai di oven, nanti didinginkan sebentar baru dikemas. Oke teman-teman sahabat UKM, demikian review kami tentang pabrik roti Al-Falah. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman UKM dan bagi teman-teman Universitas Bina Bangsa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk menjadi bisnismen suatu saat nanti, atau bisa juga untuk menjadi bahan penelitian di kemudian hari.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik teman-teman sahabat UKM, selamat siang semuanya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan wawancara dengan Bapak Warsito sebagai pemilik dari perusahaan pabrik roti Alfa yang lokasinya berada di perumahan Bumi Agung Permai, Kelurahan Unyur, Kota Serang. Kita bisa banyak mempelajari dan belajar dari cara beliau memulai bisnisnya dan kemudian juga bagaimana cara beliau untuk bertahan dari pandemi COVID-19 yang memang secara langsung banyak memberikan dampak yang luar biasa, dampak negatif kepada para pelaku usaha UKM. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa catatan ya. Yang pertama adalah beliau ternyata banyak belajar tentang ilmu manajemen. Nah, ini yang saya anggap sebagai salah satu poin yang paling penting yang beliau miliki. Jadi kalau kita melihat di dalam ilmu manajemen itu ada 4, ada manajemen operasi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, dan ada manajemen SDM. Setidaknya ada 4 yang bisa yang kita ketahui dalam ilmu manajemen. Nah, dari keempat poin tersebut ternyata beliau sudah banyak belajar 3 hal, yaitu tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga manajemen produksi. Itu 3 poin itu sudah beliau pelajari. Beliau sudah sering ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Diskoperindak karena kebetulan beliau adalah binaan dari Diskoperindak Kota Serang. Jadi kalau saya melihat dari hal ini, beliau hanya perlu untuk mempelajari 1 poin lagi, yaitu tentang bagaimana mengelola SDM. Yang kedua adalah beliau termasuk pengusaha yang sangat peka dengan tren pasar. Contoh, beliau kemarin bercerita kepada saya bahwasanya dulu ketika usaha roti itu sedang turun, beliau mencoba melakukan diversifikasi dengan memproduksi donat, dan ternyata produksi donat itu lumayan cukup bisa menopang pengeluaran usaha, terutama untuk membayar gaji karyawannya, membayar gaji karyawannya. Nah, dari sini emang saya lihat beliau cukup peka dalam melihat tren pasar, dan sekarang yang sedang beliau jalani adalah karena beliau seringkali produk roti yang beliau produksi itu ternyata sering menimbulkan reject. Ada reject, maksudnya reject itu adalah karena sudah berada di tempat konsinyasi, udah dititipkan di warung-warung atau di koperasi, tapi kemudian produk itu tidak sampai habis. Bahkan beliau bercerita ke saya, itu tingkat returnnya sangat tinggi sampai sekitar 150 per 700 piece yang dikirimkan. Artinya begini, ketika beliau mengirim barang, misalkan dalam 1 hari memproduksi 700 piece roti manis, misalkan begitu ya, roti manis. Nah, kemudian roti manis ini akan disalurkan oleh sales, dikirim ke warung-warung atau ke koperasi-koperasi. Nah, kemudian dalam beberapa hari ke depan, ternyata produk yang dikirim ke warung-warung itu tidak habis di pasaran. Tidak habisnya itu banyak, dan ketika sudah 5 hari sudah mengalami penurunan kualitas, maka biasanya produk tersebut akan dikembalikan. Nah, ini cukup banyak karena ada sekitar 150 piece. Kalau dihitung-hitung dari setiap produksi 700, return bisa sampai 150 piece. Artinya ini memang sebuah
angka yang sangat besar, angka return yang sangat besar, dan memang itu harus diantisipasi oleh Pak Warsito untuk mengurangi kerugiannya. Nah, ini. Nah, tadi saya sudah menyampaikan beberapa poin positif, dan ini saya akan sampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Pak Warsito supaya usaha yang beliau sedang jalankan saat ini mudah-mudahan bisa mengalami perkembangan yang signifikan. Yang pertama adalah seperti tadi sudah saya sebutkan, kemarin dalam wawancara saya dengan beliau, beliau menyampaikan ke saya bahwasanya sejauh ini memang belum pernah membuat batasan-batasan waktu atau jam kerja yang spesifik. Contoh misalnya, kalau misalnya kita di perusahaan yang sudah profesional, biasanya ada jam kerja dari jam 1 sampai dari jam 8 sampai jam 4 sore dengan masa istirahat misalnya 1 jam antara jam 12 sampai jam 1, itu contohnya. Nah, tapi beliau bercerita ke saya bahwasanya di pabrik roti Al-Falah ini memang belum diterapkan hal itu. Kalau untuk jam masuk dan jam pulang itu sudah diterapkan jam 8 sampai jam 4, tapi itu sifatnya memang sangat longgar. Dan jam istirahat pun tidak terdeskripsikan dengan baik. Artinya karyawan itu silahkan beristirahat ketika memang tidak ada pekerjaan. Tapi kalau misalkan lagi ada kerjaan berarti ya harus bekerja. Nah, dengan seperti itu maka akan menimbulkan banyak downtime, banyak waktu-waktu terbuang. Karena idealnya ketika masih jam kerja dan bukan waktunya istirahat, maka masih bisa dikaryakan untuk mengerjakan hal-hal lain yang kira-kira bisa memberikan kontribusi untuk mensupport usaha. Itu yang pertama. Jadi harus ada perbaikan dari sisi pengelolaan karyawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menyikapi return yang sangat tinggi yang selalu terjadi dari warung-warung, dari tempat penitipan produknya. Maka di sini Pak Warsito harus bisa memberikan training, kemudian juga penekanan kepada para sales yang bekerja di sana. Kenapa? Return ini sebenarnya hal-hal yang bisa diantisipasi ketika seorang sales itu bisa menentukan lokasi yang paling tepat untuk memasarkan produknya. Artinya begini, ketika banyak return, berarti tempat dia memasarkan produk itu bukanlah tempat yang tepat. Nah, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi tempat-tempat warung-warung atau koperasi yang selama ini dititipkan produk-produk roti Al-Falah. Coba dievaluasi yang mana dari tempat-tempat tersebut yang memiliki tingkat pengembalian terbesar dan mana dari lokasi-lokasi tersebut yang tidak pernah ada pengembalian produk, tidak ada return, tidak pernah mengembalikan produk, artinya barangnya laku semua. Nah, setelah dievaluasi maka tinggal dipilih mana warung atau tempat penitipan barang, tempat penitipan produk yang masih layak untuk dipertahankan dan mana yang harus dihentikan untuk mengurangi kerugian itu. Sales tidak hanya sekedar menitipkan, tapi setiap saat dia harus bisa mengevaluasi kinerja warung-warung ataupun toko yang dijadikan tempat konsinyasi produk Al-Falah. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah membuat jadwal kerja yang spesifik. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya salah satu kendala dan kekurangan yang ada di Al-Falah adalah bagaimana bisa mengelola karyawan dengan baik. Nah, mungkin ke depan bisa dibuat jadwal kerja yang lebih spesifik, jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa, kapan waktu break, coffee break, kapan waktu istirahat, sholat dan sebagainya. Mungkin perlu dibuat alur atau mungkin jadwal kerja yang spesifik. Nah, yang terakhir yang perlu saya
sampaikan adalah tentang kemasan. Kemasan ini memang sebuah poin yang sangat penting di dalam dunia pemasaran. Psikologi konsumen pada saat dia melihat suatu produk, maka yang pertama akan dilihatnya adalah bagaimana penampilan dari produk yang akan dia beli. Terlepas produk itu enak ataupun tidak enak, maka itu akan mendapatkan pembuktiannya ketika si konsumen atau pembeli itu dia sudah memutuskan membeli dan membayar produk tersebut. Setelah dibeli, dibayar, kemudian akan dicicipin sama dia. Pembuktiannya di situ. Ketika dia merasakan bahwasanya produk itu adalah produk yang enak, maka ada kemungkinan nanti dia akan menjadi pembeli yang loyal. Nanti dia akan melakukan repeat order, akan melakukan pembelian lagi untuk produk yang sama. Tapi ketika beliau konsumen ini mencoba dan kemudian menemukan bahwasanya rasa yang dia rasakan ya, cita rasanya kurang enak di lidahnya, maka kemungkinan dia tidak akan membeli lagi di waktu yang akan datang. Tapi poin pertama untuk bisa memaksa konsumen membeli adalah bagaimana konsumen itu langsung tertarik pada pandangan pertama saat melihat produk yang ditawarkan. Jadi di sini kami menyarankan kepada Pak Warsito untuk memperbaiki kemasan biar terlihat lebih elegan, lebih eksklusif, dan mudah-mudahan dengan adanya perbaikan ini bisa membawa banyak perbaikan, bisa memajukan usaha dari Pak Warsito di masa yang akan datang. Oke, demikian rekan-rekan sahabat UKM dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan hasil penelitian kami nanti bisa memberikan manfaat bagi yang pertama tentu saja bagi pihak yang memiliki bisnis, pihak pemilik bisnis, dan yang kedua mudah-mudahan suatu saat bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kami di Universitas Bina Bangsa, mungkin sebagai referensi penelitian ataupun juga sebagai inspirasi bisnis bagi mereka jika suatu saat ingin menjadi seorang bisnismen. Nah, salah satunya adalah ini adalah peluang menjadi seorang bisnismen atau menjadi pengusaha roti. Peluangnya masih cukup terbuka lebar, dan roti itu bisa dikonsumsi kapan saja. Bisa sebagai pengganti makanan pokok seperti nasi dan sebagainya. Jadi peluangnya masih sangat besar, sehingga ini masih memberikan potensi usaha yang cukup bagus bagi rekan-rekan. Oke, demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan. Sekian dari saya.